Kita sepakat bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan risalah Islam itu adalah untuk membina umat manusia, membawa umat manusia kepada kebahagiaan dunia akhirat. Beliau mendapatkan wahyu, kemudian beliau sampaikan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Kemudian pada tahun keempat Allah perintahkan beliau untuk menyampaikan risalah ini secara terbuka, secara terang-terangan. Tidak lagi terbatas tapi terbuka secara umum kepada siapa saja, kepada setiap orang, level manapun, kabilah manapun, dimanapun mereka berada, di pasar, di persimpangan, di jalanan, di warung kopi, di warteg, sampaikan. Dulu ada warteg belum? Dan Nabi lakukan itu. Para sahabat juga melakukan hal tersebut. Terbuka, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Tahun keempat sampai seterusnya. Dan mulailah di situ orang-orang musyrikin Quraisy mulai menggeliat. Mereka yang tadinya mengatakan bahwa dakwah Rasul, dakwah Muhammad itu hanya anget-anget tai ayam, berubah. Setelah melihat keseriusan Nabi Muhammad dan para sahabat, akhirnya mereka melakukan tipu daya, melakukan pencegahan, melakukan ATHG, ancaman, tantangan, dan hambatan serta gangguan. Apa yang dilakukan di dalam kitab Daulah Islam disebutkan paling tidak diakumulasi menjadi 3 poin. Yang pertama, mereka orang-orang musyrikin Quraisy melakukan namanya at-ta'dzib, penyiksaan, persekusi, kriminalisasi. Sekarang ada enggak tuh persekusi, kriminalisasi ada? Itu 14 abad yang lalu sudah ada gitu. Jadi kita kaget tidak? Tidak, karena sudah ada dan kita sudah baca kitabnya gitu. Yang sudah ngaji kitab kelima, keempat. Udah tahu gitu. Jadi tenang saja, ada persekusi, ada kriminalisasi dan sebagainya, kita sudah mafhum, sudah paham bahwa dakwah listi'nafi hayatul islamiyah akan mengalami hal itu. Siap tidak? Tapi kalau enggak kena, alhamdulillah. Jangan berharap. Tetapi kalau memang kenyataan seperti itu, kita sudah siap. Dan sudah tahu. Yang kedua, ATHG yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy kepada Nabi dan para sahabat adalah melakukan ad-di'ayah atau ad-da'awah, propaganda busuk, black campaign, fitnah. Kalau sekarang apa istilahnya? Stigma negatif atau stigmatisasi. Radikal-radikul, kaum intoleran, apalagi ekstremis, kadrun, kesebut juga tuh kadrun, dan lain sebagainya. Sekarang ada, 14 abad yang lalu juga ada, kepada Nabi dan kepada para sahabat. Jadi kita tidak kaget lagi. Setuju? Biasa saja gitu. Karena sudah ada dulu pengalaman para pendahulu kita, orang-orang yang mulia, lebih mulia bahkan di antara kita, di atas kita, mereka mendapatkan hal tersebut. Mendapatkan stigmatisasi, mendapatkan kampanye busuk dari orang-orang musyrikin Quraisy. Nabi yang mulia, Nabi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang paling baik, orang paling mulia di seluruh jagat semesta ini, itu dipersekusi, distigmatisasi oleh mereka. Apalagi kita. Yang ketiga, ATHG yang dilakukan mereka musyrikin Quraisy kepada Nabi, kepada dakwah Nabi, dakwah Islam ini adalah al-muqata'ah. Muqata'ah.
isolasi, blokade, boikot dan lain sebagainya. 3 tahun Nabi diboikot di lembah Abu Thalib, di Sa'ib Abu Thalib. Diboikot. Kalau sekarang rekeningnya ditutup, diblokir, usahanya dipersulit dan lain sebagainya. Yang PNS, ASN dipecat, minimalnya dimutasi, ditempatkan di pulau terpencil. Sudah dilakukan? Dulu juga ada. Bahkan 3 tahun Nabi itu diisolasi di sebuah tempat, dilarang semua orang Mekah ketika itu melakukan interaksi dengan Nabi dan para keluarganya. Tidak boleh jual beli, tidak boleh ada main WA, main chatting, nggak ada. Dulu memang nggak ada kan? Tidak boleh jual beli, tidak boleh ada ngobrol, tidak boleh saling mengawinkan. Itulah dakwah. Jadi kalau kita memilih dakwah ini, memilih jalan ini, insya Allah itu rada-rada akan kena kepada kita. Gitu. Rada-rada, kan tidak semuanya kan. Nah itulah jati diri kita. Sebelum antum menyesal, kalau tidak siap mengalami hal tersebut, segera balik. Dengan bikin pusing. Kita fokus kepada diri kita. Bahwa kita adalah pejuang syariah dan khilafah yang komitmen, konsisten, istiqomah. Dan insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan. Dan saya akan sampaikan satu atau beberapa kemuliaan yang antum miliki yang kadang-kadang antum belum pahami dan belum sadari. Mau?